Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita untuk membuat aplikasi toko online, yang dimana kemarin kita sudah coba belajar untuk dasar-dasar dari layouting, membuat layout menggunakan Jetpack Compose. Nah, ini kita akan melanjutkan. Goals kita pada hari ini, pada video kali ini adalah untuk mencoba membuat tampilan login seperti ini. Jadi ini terinspirasi dari Tokopedia pada zaman itu. Kalau sekarang tampilannya sudah cukup jauh berbeda. Aku nggak bisa nge-logout karena kalau logout nanti loginnya susah. Jadi nggak bisa saya tunjukkan yang di Tokopedia. Mana Tokopedia? Kok nggak ada di Tokopedia di sini? Aplikasi Tokopedia nggak ada. Yaudah kita ini ada aplikasi Tokopedia-nya. Cuma kayaknya aku sudah login teman-teman. Aku tak mengecilkan suara musik. Agak lama. Yaudah, intinya gini. Kita akan coba belajar untuk membuat fitur login. Bukan fiturnya ya, tapi kita fokus ke tampilannya dulu. Untuk logiknya nanti nyusul di video selanjutnya karena akan panjang sekali untuk untuk logiknya ya. Jadi kita fokus ke tampilannya aja dulu. Bagaimana? Ini kita sudah ada main activity. Baiknya kita pisah. Untuk tampilan activity-nya itu jangan dicampur di main activity ini, karena main activity ini ya kita aku saja kenang-kenangan lah bahwa kita pernah belajar membuat layout seperti ini. Atau sebenarnya ini kita bisa pindah sih greeting atau si greeting, karena kan semuanya ada di layout greeting ini ya, ada di sini. Kita bisa pindah, terus main activity ini kita ganti mungkin login screen gitu ya. Oke, ini kita coba pindah aja, kita main di main activity aja dulu. Kita buat satu package di sini, anggap saja komponen. Di sini komponen kita kasih nama belajar screen belajar, karena ini sebenarnya kan screen ya. Kita taruh aja di sini, sip. Terus biar kita tetap ada view-nya, kita taruh di bagian paling bawah seperti ini. Nah, greeting, kenapa kamu ini karena ada error teman-teman, di sini greetingnya nggak ketemu. Ini kita import karena tadinya kita pindah kan, jadi ini kita import dari komponen. Sekarang kita ada ini, mana tadi? Nggak ada. Nah, ini greeting import dari com.genenta.shop.component.greetings. Oke, terus udah, kayaknya ini udah bisa jalan. Terus ini kita refresh aja dulu. Buildnya agak lama, nggak apa-apa, sambil dia nge-build. Tapi kalau dia nge-build sambil kita, nah ini udah jalan juga di sini. Di manager juga udah ada. Kita buat di sini pertama wajib kita kasih composable. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu yang berhubungan dengan Jetpack Compose, itu kita tambahkan ini apa ya namanya ini ya, injection atau apa ya, aku lupa ya namanya. Pokoknya kita tambahkan add composable gitu. Terus namanya apa? Aku saja kita buat function ya, seperti pelajaran Kotlin dasar. Kita buat function namanya screen login misal. Oke, screen login kita udah ada di sini. Ini aku ada autocomplete-nya selalu muncul ya. Terus screen login ini kita move di sini. Oh ya, kita tambahkan modifier ya teman-teman. Modifier, kita tambahkan parameter modifier di dalamnya seperti ini. Ini modifier. Ini harusnya kan cuma seperti ini ya. Nah, ini ada parameter di dalam.
function greeting. Ini kita kasih buat parameternya itu modifier udah gini aja. Terus si name ini kan masih bukan gantung ya, ada di greeting ya. Ini kita hapus saja karena kita nggak butuh, kita cukup tambahkan aja di sini screen login modifier. Terus ini juga kita ganti, kita nggak perlu modifier sama dengan modifier. Ini kenapa saya tambahkan sama dengan modifier, artinya ini tuh biar dia ada default modifiernya teman-teman. Jadi kita nggak perlu apa ya, kayak kalau ini nggak ada nanti dia error begini. Ini sebenarnya sama aja sih, ini kita mau tambahkan modifier di sini juga boleh. Ini kalau teman-teman nggak tahu kenapa aku masukkan modifier di sini, kayaknya teman-teman harus balik dulu ke Kotlin dasar. Di situ menjelaskan ini harus diisi, dan ini itu untuk parsing data ke parameter yang ada di screen login. Udah, habis itu kita pastinya karena di bagian login ini dari atas ke bawah, ini kayaknya yang bawah ini book ya, ini kayaknya pakai book nih kita. Terus dari atas, karena ini pas buat ini masih pakai XML, jadinya untuk bisa membuat seperti ini di JP Compose kita bisa paling awal itu kita pakai box untuk bisa menaruh version di sini. Version itu penting ya teman-teman. Dalam sebuah aplikasi itu kita wajib ngasih tahu versi berapa supaya ketika ada error itu kita tahu, oh ini versi yang ini yang error. Nah setelah itu kita kolom ke bawah. Ini apa namanya, suaranya masuk loh, sorry ada gangguan. Kolom dari atas ke bawah, ini kolom semuanya. Oke, jadi kita pertama kita pakai boxnya kita modifiernya align center. Wah ini auto complete nya panas sekali teman. Kita udah tadi bukan unbox, terus ada kolom. Biar dulu ini kita hapus karena terlalu panjang. Columnsnya max width, max ini bla bla bla, background ini center nggak usah, sorry ini aku ngetik aja ya biar kita bisa sama-sama belajar. Pertama kita box, di dalam box kita tambahkan buka kurung kurawal. Ini kita masukkan modifiernya, modifier sama dengan modifier, atau nggak perlu dimasukkan juga nggak masalah sih. Harus dimasukkan teman-teman, dimasukkan di sini modifier. Nah ini salah satu yang tak pelajarin, ini kan modifier dari mana ini, dari paling atas ya, dari mana ya, dari parentsnya, terus diparsing ke dalam screen login. Di screen login kita apa yang namanya, kita parsing juga ke dalam box. Kenapa? Karena kita pengen box ini benar-benar menyerupai dari tampilan apa ini, tampilan screen layarnya. Jadi ini kita parsing ke dalam sini. Terus nanti kita bikin kolom. Kolom. Nah, kolom ini kita bisa bikin modifier. Anggap saja kita kalau mau nambahin modifier ya di sini. Modifier sama dengan, nah modifiernya ini, ingat ya teman-teman, ini agak membingungkan. Pertama kali saya juga bingung. Kalau teman-teman perhatikan di sini, modifiernya itu dia ngambil dari modifier ini. Modifier ini dapat parsingan data dari main activity-nya. Jadi modifier yang ada di box ini itu sebenarnya miliknya screen, dapat dari activity. Nah sedangkan kolom ini kita bikin modifier baru, jadi nggak ikut dari main activity-nya, dari activity luar lah, bukan activity luar, dari screen awalnya. Atau gimana ya menyebutkannya yang di luar ini ya, intinya kenapa kita modifier ini kita ikutkan sama screen dari scaffold atau dari set content ini, supaya tampilannya itu biar bisa full kayak gini teman-teman.
karena ini sudah dikasih modifier full width di sini sama paddingnya itu mengikuti padding layar gitu ya. Semoga bisa dipahami. Terus di dalam kolom ini kita buat modifier baru, nggak mengikuti dari atas itu. Untuk sekarang kalau teman-teman masih bingung, skip aja dulu, nggak masalah, karena aku awalnya juga bingung tapi sekarang udah cukup paham, sedikit paham, cuma belum bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Intinya kita untuk kolom ini kita bikin modifier baru, tidak mengikuti dari modifier yang ada di set content, intinya gitu kesimpulannya ya. Terus ini supaya dia ada di tengah, kemarin pakai apa ya, align ya nggak ya, horizontal, vertical arrangement, berarti ini horizontal alignment supaya dia ada di tengah. Kalau teman-teman lihat di sini dia kan ada di tengah semua ya. Contoh kita coba tambahkan teks biasa di sini, ya kan? Aku masih ke bawah dari XML. Teks 1 ini kita tambahkan teks 2, teks 3. Nah, kenapa di sini cuma semuanya ada di sini? Karena kolom ini dia ada di mana ini ya? Dia ada di paling atas pojok sini. Kenapa di sini paddingnya nggak ngikutin ya? Harusnya ini paddingnya agak mentok. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Kolomnya dia hanya sebatas ini karena kita belum tambahkan di sini, anggap mungkin fill max width-nya supaya match ke samping. Nah, kalau di sini kita lihat dia ada di tengah. Ini ya, kelihatan ya ada garis birunya. Garis biru menandakan bahwa si kolom ini sudah full dari kanan sampai kiri. Ada. Nah, kelihatan ya. Kalau ini tak hilangkan, dia pasti akan ada di samping sini. Makanya kita pengen supaya apa yang ada di dalam kolom ini dia center horizontal, ada selalu di tengah biar nggak perlu setting satu-satu. Oke, sampai sini bisa. Terus kita kasih tulisan login untuk melanjutkan. Nah, di sini teman-teman aku menemukan cara. Kita kan agak sulit ya kalau mau, contoh di sini kemarin di screen belajar ini kita mau update tulisan ini, untuk biar bold gini aja panjang sekali urusannya, material, theme, typography, body, large, copy, font weight, panjang banget sekali. Sedangkan aku cuma pengen bold. Nah, ini kan kita ada bold di sini, aku cuma pengen bold tapi tulisannya kayak harus nulis panjang sekali. Nah, aku belajar dari kesalahan, bukan dari kesalahan sih, dari pengalaman. Di sini aku buat aku membuat apa? Bentar, aku cari dulu karena ini kalau ngetik panjang banget teman-teman. Aku mau copy aja. Nah, aku copy ini, aku harus mengcopy di dalam theme UI theme, aku paste di sini. Ini teman-teman kalau males ngetik segini panjangnya, nanti ini akan tak upload di GitHub. Kayaknya untuk aku lupa, harusnya dari kemarin di sesi ini harusnya udah GitHub, tapi karena saya lupa, mungkin GitHub di video selanjutnya. Nanti teman-teman skip aja di video selanjutnya untuk get GitHub ya, bukan get GitHub, untuk nge-cloning project ini supaya teman-teman nggak harus mengcopy ini semua. Ini kan agak banyak dan panjang ya. Intinya aku membuat sebuah composable, sebuah teks default ya. Intinya ini body 1 bold, body 2 bold, kayak gitu-gitu, supaya kita mau membuat teks itu teksnya bisa sama semua. Ada body, ada label, ada title, di sini ada heading, ada display. Nah, ini memudahkanku untuk ya, intinya ini teks ini besarnya sekian, aku pakai body 2. Ini teksnya gede banget, aku mungkin bisa pakai title 1, atau ini tuh gede banget
banget, gedenya itu banget gitu kan. Terus bold, aku pakai headline 1 bold kayak gitu. Nah, contohnya bagaimana makanya? Contoh di sini kalau kata-katanya di bagian login untuk melanjutkan, kita tulis saja di sini login untuk melanjutkan. Aku mau dia teksnya bold. Di sini style sama dengan tinggal panggil aja teks appearance, tampilan teks artinya. Nah, di sini tinggal copy. Aku mau pakai yang body 2 bold. Maka nah udah gede, tapi ini tulisannya kurang gede. Kita pakai mungkin 1 bold gitu. Atau kurang gede lagi, kita bisa pakai title 1 terus bold, title 1 bold. Nah, ini kan lebih mudah ya teman-teman, daripada kayak yang apa, kayak yang screen ini harus ngetik material theme, tipografi, body large, copy apa panjang urusannya. Jadi kita buat simple kayak gini, tak tulis satu-satu yang mungkin apa ya, sesuai lah intinya gitu. Kenapa aku pakai text appearance namanya, padahal sedangkan di sini itu dia pakai tipografi atau apa, karena tanganku, kalau teman-teman perhatikan kan selalu aku kalau mau bikin anggap saja teks atau kolom lah, selalu tak awali dengan lebih kecil ya. Nah itu karena tanganku udah bertahun-tahun ngetik, ketika mau mengatur style dari sebuah teks itu aku pakai text appearance, karena di XML itu diawali dengan text appearance, jadinya udah nggak bisa ngilangin, mungkin tak kasih text appearance di sini ya. Ini mungkin akan berat, terserah teman-teman mau dikasih nama tipografi juga masalah. Di sini mungkin text appearance ini teman-teman ganti rename jadi text appearance tipografi kayak gini. Maka nanti ketika mau kenapa error conflict declaration, teks tipografi itu udah dipakai teman-teman, nggak boleh karena ini bawaan ya. Nah mungkin itu juga salah satu alasannya kenapa aku nggak pakai, atau mungkin di sini teks tipografi juga bisa, atau tipografi teks gitu ya, tipografi teks ya, bebas saja, suka-suka teman-teman mau diganti apa yang mungkin senyamannya teman-teman semua, karena mostly kayaknya orang-orang akan pakai tipografi namanya ya. Nah sedangkan aku karena udah dari XML tak kasih nama text appearance. Nah di sini teman-teman kalau mau bikin stylenya tinggal panggil tipografi text dot mungkin body, kita pakai title ya, title 2 bold gitu. Nah ini juga nggak ada masalah, tapi kembali lagi di sini aku kasih nama ini ya, text appearance, sorry biar aku nggak bingung. Aduh udah hilang lagi. Oke, ini aku ganti dulu. Oke, udah lanjut. Nah ini kok mepet banget ke atas, kita bisa di bagian kolom ini kita di modifiernya kita kasih padding, ini kita taruh ke bawah dot padding untuk overallnya, atau kita pakai vertikalnya aja dulu, vertikal gini, vertikal kita kasih 20. Nah ini lagi teman-teman, supaya kita punya apa ya, punya ukuran yang jelas. Kalau kita selalu pakai 20, 30 yang bermacam-macam, nanti kita nggak bisa membuat kayak apa sih, default atau standar lah. Kita buat standar, harusnya untuk vertikal yang paling besar itu berapa sih, terus padding standarnya itu berapa. Nah di sini juga aku membuat namanya dimensi ini, tak copy juga dari projectku, kita hapus. Oke, ini aku agak panjang, agak tapi yang paling yang akan sering kita pakai itu dari sini. Aku punya padding ada tiny itu paling kecil, small, box, normal, medium, large, extra terus extra large. Nah ini aku ngarang sendiri sih sebenarnya teman-teman, nggak harus diikuti, cuma aku jadi punya standar. Ini aku mau bikin padding spasinya itu sekian gitu. Nah di sini
kita tinggal panggil aja teman-teman sesuai dengan yang ada di sini. Kita bikin objek, mau pakai spasi atau pakai padding. Ini sebenarnya karena aku udah terbiasa pakai padding ya, makanya sering manggil padding. Tapi saran dari ChatGPT, kembali lagi ini saran dari ChatGPT itu kita pakai spacing itu namanya, untuk jarak. Tapi aku masih nyaman pakai padding ya. Di sini aku mau tambahkan padding anggap saja paling gede, karena ini tadi tuh dari atas sampai ke bawah ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini agak panjang ke bawah, atau kalau kurang gede kita bisa pakai ekstra, kurang gede extra large. Nah, jadi kita punya standar, nggak harus mengarang-arang ini harus 10, 20, 30 atau berapa. Kalau kita sudah punya standar akan enak. Ini pun juga dari pengalaman sih, angka 4, 8, 12, 20, 24 ini dari mana, pengalaman aja sih teman-teman, bukan sesuatu standar yang baku. Oke, lanjut. Ini ada permudah hidup dengan teknologi, terserah mau dikasih teks apa, tapi aku ngikutin aja. Permudah hidup dengan teknologi. Untuk teksnya aku pakai body 1, nggak ada masalah. Bebas mau pakai apa. Ini pakai body 1 juga nggak masalah. Oke. Terus setelah itu kita punya apa ini? Kita punya text box ya, ini namanya. Kalau di sini text field, di sini text field. Kalau di XML itu edit text. Nah, text fieldnya bagaimana supaya bisa membentuk seperti ini, aku kurang tahu teman-teman. Jujur aku nggak tahu, masih belum paham. Makanya di sini aku mau menggunakan teknologi baru namanya ChatGPT. Buatkan dalam bentuk buatkan menggunakan Jetpack Compose. Oke. Tapi sebenarnya aku udah pernah buat sih. Kalau ini aku ngetik manual, ini kita juga harus tetap ngetik manual ya. Itu tulisannya seperti ini. Bentar, aku punya kolom outline field. Oke. Ini kenapa namanya outline field ya? Bentar teman-teman, ini kalau ada yang namanya text field. Bentar, kita coba text field ya. Ini ada value. Bentar. Text field. Nah, ini kita untuk standar text fieldnya itu seperti ini. Text field itu kayak kita mau ngisi apa, mau ada inputting lah, kita mau inputting sesuatu, itu kita bisa menggunakan text field. Terus ini vertical modifiernya aku coba text max width. Oke, mentok banget, aku nggak mau mentok. Kita kasih jarak kanan kirinya, kita bisa taruh aja di dalam kolomnya. Di horizontalnya kita kasih padding large mungkin. Oke, udah. Terus pada text field ini aku pengen dia padding topnya, top ini padding kita pakai yang medium, kayaknya cukup medium. Kurang, berarti kita pakai extra large. Oke, atau kalau mau pakai manual juga nggak masalah, tapi nggak apa-apa, ini kita pakai extra large. Oke. Ini untuk labelnya kita kasih email. Ini label itu kayak teks apa sih? Pembantu lah, bukan pembantu, apa sih? Teksnya ini teman-teman. Jadi ada kayak default ini namanya label. Ini defaultnya apa?
nanti kalau kita isi dia akan hilang gitu. Misal Tisto bla 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 akan hilang kan. Nah itu label itu seperti itu. Cuma ini di bawahnya ada garis ini, bagaimana cara menghilangkannya aku juga belum tahu. Colors modifier, tapi kalau misal sesuai dengan yang pernah tak pelajari itu kita bisa pakai outlined text field. Apa itu outlined text field? Outlined text field. Nah ini. Jadi sebenarnya text field juga, tapi dia ada apa ini namanya? Ada kurungan jadi muter berkurung, outlined. Jadi ada outline, ada line di samping-sampingnya seperti itu. Terus di depannya ini kita ada gambar email. Cara nambahkannya gambar email itu kita pakai leading. Nah ini leading, jadi di depannya itu ada gambar. Kita bisa pakai icon, ikonnya itu email. Di sini kita untuk manggil icon itu kita bisa gunakan icon, terus kita panggil pointer. Seperti kemarin kita pernah coba tuh panggil pointer pointer resource kita ambil dari drawable-nya ini. Karena kita punya gambar orang, kita gunakan gambar orang aja dulu untuk sebagai gambaran. Terus kenapa ini error? Di sini dia minta yang wajib itu bitmapnya, modifier. Oh ini content description-nya dia wajib. Langsung aja di sini nul. Atau kalau mau dikasih ini juga nggak masalah. Nah kita udah punya, tinggal kita ganti aja gambarnya. Kita cari gambar apa itu, gambar email. Kita pakai clip, terus klik aja di clip art. Ini email sebentar lagi loading. Harusnya ada sih email yang, nah ini kita ada email, kok nggak ada email yang ini ya. Wait. Nah kita pakai yang outlined. Nah seperti ini. Oke. Kita kasih IC di depannya biar kita tahu kalau itu icon. Kita kasih IC email. Sip. Harus di refresh kalau kita menambahkan drawable. Oke, kita sekarang sudah punya untuk email ini. Oke, nanti aja dulu. Kita sudah punya gambar email di sini untuk input email ya. Setelah itu kita harus buat yang untuk password, teman-teman. Di sini ada password sama ada password yang ada matanya. Itu bagaimana? Ini kita copy aja. Caranya mengcopy, teman-teman, di blok terus Ctrl D. Nah, nanti akan mengcopy sendiri. Ya sebenarnya bisa aja pakai cara lama sih, di blok copy terus paste di sini juga bisa. Tapi kalau mau copy cepet, teman-teman bisa di blok terus Ctrl D ini untuk ngeduplikat. Oke, di sini untuk labelnya kita kasih password. Terus di sini kita ada kayak tombol. Ini tinggi banget top. Oh ini padding top kita kasih box mungkin. Bebas sih, kayak mungkin normal juga boleh. Ini terlalu dekat, berarti mungkin kita pakai small juga bisa. Oke, cukup. Nah, terus bagaimana cara menambahkan? Di belakang sini ada gambar mata. Untuk gambar mata kita bisa pakai ada yang namanya trailing. Gimana namanya? Trail atau trailing itu di belakang gitu mungkin ya.
ini kita coba kasih email lagi sementara. Oke, kita di belakang udah ada, cuma dia kan kayak gambar mata gitu ya teman-teman, gambar mata. Terus kalau kita klik itu biar bisa apa sih namanya, kayak mata tertutup, mata terbuka kayak gitu ya kan. Nah itu caranya bagaimana, itu nanti ada lagi, itu masuk ke logic ya teman-teman. Ini kita fokus ke layouting aja dulu. Kita cari gambar mata, kita ke vektor, terus ini namanya tuh kalau nggak salah logic ya enggak, ternyata tidak. Ternyata di sini kita ada lagi, cuma ini harus hafal sih teman-teman, aku pun juga nggak hafal. Kita bisa ada yang namanya di sini itu bawaan dari Android, icons pakai S. Nah ini icon dari material compose material icons dot default dot visibility on, enggak ada ya, visibility banyak kan off. Oh enggak ada, coba enggak ada ya. Apakah harus ada ini ya? Kita coba cari ini. Sebentar. Icon field default visibility of icon. Menarik. Kok nggak ketemu ya? Ada harusnya. Coba. Ini sebentar ya teman-teman, aku coba mencari tahu ini ada di library apa. Icon composable icon, ini itu kayaknya butuh library deh, itu dulu aku belajarnya. Bentar, aku coba cari dia pakai icon apa. Oh yaudah, kita coba cari aja di sini. Di sementara nanti tak cari ikonnya, kalau hanya nyari icon nanti bakal berjam-jam. Mata, aduh nggak ada lagi. Material symbol field outliner. Nah ini remove ya kan, ada nih dibilangkan IC. Nah jadi kita kembali pakai cara lama, ini pakai sip. Oh harus di-build dulu. Oke, kita sudah bisa. Nah ini masalahnya tampilannya kan di sini ini ya apa tuh namanya ini, bukan ada outline tapi agak abu-abu. Ini bagaimana cara membuatnya abu-abu seperti ini? Itu aku coba buka contekan dulu teman-teman. T-sharp colors. Panjang sekali. Dia pakai settingan. Ini kita udah punya mata di sini. Kalau menurut ChatGPT tadi gimana? Nah, colorsnya seperti ini. Oh, ini pakai text field bisa. Coba ini kita copy ya teman-teman. Aku juga nggak yakin sih, cuma bukan yakin. Aku yakin aja sih. Oke, coba kita paste di sini. Email chain. Ini kita switch. Canggih. Ini malah dibuatkan lebih panjang ini. Shape. Sorry, kayaknya ada yang ketinggalan. Shape. Oh ini ada shape, ada color container. Coba taruh di atas di sini. Ada colors, import. Terus rounded ini kita import juga. Terus tag default,
terus hacknya. Sip, gimana hasilnya? Which iya teman-teman, ternyata lebih mirip ini. Jadi bebas mau pakai online text field ini atau pakai yang seperti ini bisa. Ya panjang banget ini, single line true. Ini artinya dia cuma satu line ya, enggak kan email cuma satu line ya, nggak boleh ada ke bawah gitu. Makanya ini dia kasih single line. On value change itu nanti kita jelaskan. Placeholder itu mirip kayak ini tadi teman-teman, label ini. Intinya ada placeholdernya lah. Placeholder ini, nah tadi tak kasih value, kita harusnya placeholdernya cukup. Terus iconnya ada di depan, leading sama aja. Konten deskripsi email. Terus di sini ada keyboard option, ini ketika diklik itu harus apa gitu kan, dan keyboard type-nya itu harus email. Ini malah lebih lengkap nih. Terus shape itu ini teman-teman, bentukan rounded-nya itu shape. Ini kan di sini ditulis 12 ya, ini kalau tak tulis 5 nanti rounded apa sih ini loh, melengkung di pojok-pojok. Nah itu shape. Ini tadi pakai 12, kita pakai 10 aja. Atau kalau teman-teman mau pakai yang standarnya itu aku selalu pakai ini radius normal. Nah radius normalnya ternyata 8. Nah di sini kita pakai radius dot normal. Nah jadi kita punya standar nih. Untuk radius normalnya kita pakai ini gitu. Corner shape-nya itu kita pakai radius normal gitu. Oke, terus di sini ada colors. Nah, mungkin colors ini yang sebagai ini teman-teman, kayak pengaturan warnanya. Terus modifier ini fill match max width. Ya, teman-teman udah tahu. Mungkin kita tinggal tambahkan padding topnya ini, jadi kita tambahkan di sini. Jadi agak ke bawah. Kita udah punya. Mungkin kita bisa pakai ini aja, text field ini aja. Ini kita hapus. Terus ini kita copy ya kan, terus ini kita ganti password. Halo Mas Rizky, piye kabare? Sorry ini aku lagi bacain komentar. Iya Mas, gak apa-apa, ini saya mencoba untuk membuat video ini sepemula mungkin ya. Mantap, aku juga lagi belajar JT Compose masih sama Kotlin multi platform, makanya ini masih tanya ke ChatGPT. Itu tadi ada teman kita Moonlight Official sama Rizky Siregar, ini ngikutin saya ya. Rizky Siregar ini dari tahun 2020, lama banget. Dia udah jadi programmer handal sekarang. Mantap Mas. Lanjut ya. Ini outline-net ini kita hapus. Jangan hapus dulu karena kita butuh contohnya. Sorry. Ini kita trailing di belakangnya, kita copy aja, terus kita taruh di sini. Di bawahnya leading biar di tempat yang sama. Oke, kita udah punya. Ini tadi paddingnya. Sorry lupa. Dot padding. Untuk topnya kita kasih padding small seperti sebelumnya. Terus mungkin ini gambar emailnya nanti kita ganti, kita cari dulu. Kayaknya udah sih, sama aja ya. Oke, kita hapus. Terus kita drawable-nya new vector. Kita cari gambar lock, gembok itu lock kalau nggak salah. Ini kita bisa pakai fillet. Nah ini yang lock ini ya, bebas aja sih gambarnya. Kita kasih IC di depannya, finish. Oke, ini tinggal kita ganti yang awalnya which ini ada email, berarti mungkin di sini ada log aja. Ada log. Nah udah, nggak perlu, harusnya ini tadi nggak perlu sih teman-teman. Ternyata kita pakai icons outline log. Oke, menarik.
Oke, terus ke bawahnya kita punya apa lagi? Ke bawahnya kita punya, nah ini tombol button ya, button normal lah nih kayaknya. Tapi aku nggak tahu nih apakah nanti bisa sama apa enggak. Kita alah ya kan, masih ada tanda lebih besar. Kita pakai button. Terus untuk modifier kita sama dengan modifier max width tinggi. Ini nggak usah. Nah, terus di sini ada error teman-teman, bukan error sih sebenarnya, kurang specific alignment on click kita harus tambahkan copy on click. Nah, ini harus ada on click karena button harus ada on clicknya ya teman-teman. Terus nah ini kita punya seperti ini. Aku pengen si ini nggak terlalu melengkung ya, agak roundingnya itu apa ya, corner radiusnya kita gunakan normal ya. Itu bagaimana aku yang nggak tahu, aku tak coba membuka contekan dulu. Button normal. Oke, kita bisa pakai shape sama seperti ini. Di sini koma shape-nya kita mungkin kita bisa pakai ini juga mungkin. Oke, bener ya, sama aja bisa. Terus di dalamnya kita bisa tambahkan teks teman-teman, nah, kan masih ada buka kurung tutup ini teks. Teksnya itu masuk dengan style teks body bold 2 masuk, mantap. Terus di modifier ini kita kasih padding mungkin padding topnya kita kasih padding medium mungkin. Medium, sorry, M nya kecil, medium. Oke, udah cukup mirip dengan contohnya. Masuk, lanjut kita ini lupa password, harusnya gampang ini, lupa password. Terus ada belum punya akun, tanda tanya, daftar. Nah ini kita bisa pakai row ini tetap. Kita lanjutkan aja ke bawah, kita copy dari sini, kita taruh di bawahnya sini. Terus mungkin kita bisa tambahkan modifier ini, teks modifier sama dengan modifier dot padding top, kita kasih padding dot medium. Ini lebih kecil dari ini, mungkin kita jangan pakai title tapi body 1 bold gitu mungkin. Namanya di sini lupa password. Udah 40 menit. Oke. Next kita bikin row. Di dalamnya kita ada teks 2, yang satu itu belum punya akun tanda tanya. Terus di sini daftar. Oke, harusnya paddingnya nggak perlu, kita nggak perlu modifier. Perlu sih sebenarnya, tapi nggak usah sih. Ini teksnya tapi kok kayak nggak asik gitu ya gambarnya. Kita mungkin nggak usah pakai bold gitu, gimana ya? Tapi di sini bold sih, aku yakin di sini bold sih. Gini si ini bold, terus ini juga bold. Terus kita kasih modifier sedikit di sini, modifier sama dengan kasih padding statin. Oke. Nah mantap. Terus cara ganti warnanya gimana? Colors ini kita pakai, nah ini teman-teman, kita bisa panggil
Ya di sini apa tuh color ini? Oh nggak ada ya. Nah di sini kita bisa bikin nih teman-teman. Aku sudah pernah bikin list sebuah warna yang agak cukup panjang, banyak sebenarnya, tapi kayaknya dipakai nggak ya? Sebentar, aku coba mendalami dulu. Kok nggak ada yang orang-orangnya gitu? Orange. Ya nggak usah lah, kita bikin color baru aja, nggak apa di sini untuk sementara. Ini warna birunya bisa kita ganti oranye atau apa, bebas sih. Atau mau pakai warna bawaan, kita kan di sini punya warna bawaan ya. Primary-nya itu purple 80, berarti kita bisa tambahkan aja di sini purple 80. Kok enggak? Ini warna apa tuh bawaan di sini? Kita harus punya warna dasar sih teman-teman. Nah untuk kita membuat warna dasar, kita warnanya itu orange gitu ya. Ini teman-teman, aku tambahkan di sini di colors. Harapanku ini tuh jadi warna dasar kita. Sebentar, aku coba cari. Oke. Sebentar, ini aku lagi bikin warna dasarnya. Oke, udah, kita punya warna dasar. Warna dasarnya kita bisa tambahkan di sini. Jadi kita punya mana tadi? Ini ada color primary. Nah, biasanya ini color primary itu ada di ini. Color primary di 500. Bisa juga dinaikin satu lagi untuk supaya lebih gelap juga nggak masalah. Tapi kita cukup, iya kayaknya di 600 ya, atau 700 ya aku ya. 700 agak gelap di sini. Terus ini untuk 900 itu color primary dark. Oke, nah di sini kita ganti nih teman-teman. Ada color primary, ini kita kasih aja color primary di sekitar 700. Semuanya aja. Udah gini. Warnanya berubah nggak? Kok nggak berubah ya? Bentar, ini harusnya ini dapat dari mana ya warna biru ini ya? Teng. Menarik ini. Aku nggak tahu deh warna biru ini dia dapat dari mana ya. Kita mungkin kasih color sendiri deh. Cara ngasih color di button itu gimana? Kok aku juga lupa. Colors di button itu panjang sekali teman-teman. Color primary 700. Berubah enggak? Nah ini kita pakai warna, sebenarnya bebas teman-teman mau pakai warna apa, tapi aku suka warna oranye. Atau kalau mau pakai warna hijau juga bisa. Ini tak ambilin warna hijau ya dari direktoriku. Aku punya banyak warna soalnya. Green, kok nggak ada, aku nggak punya warna hijau ya. Sebentar teman-teman, aku tak ambilin dari mana. Sebentar, tak cariin warna hijauku dari projectku yang sebelumnya. Value. Bentar, kok jadi lama banget ya buka projectnya ya. Woi teman-teman, sebentar ya. Woi, ini aku lagi nyari warna drawable colors.
green. Oh ya, ini aku ada nih ternyata. Diawali dengan 006133 006133. Oh ini benar. Nah, kita pakai green ini juga bisa sebenarnya. Kita taruh di bawahnya sini. Ini primary colornya kita bisa ganti udah, nanti harusnya berubah sekarang. Nah, jadi warna hijau. Cuma warna hijaunya kok bukan warna hijauku yang toko online itu ya. Udah nggak apa-apa lah, nanti tak perbaiki. Terus di colors yang ada di daftar akun ini juga kita ganti color primary 100. Udah. Nah, kita udah punya warnanya. Terus kita atau masuk dengan, terus ada gambar Google ini di bawahnya. Itu bagaimana? Ini sudah 51 menit, 10 menit lagi teman-teman. Untuk membuat itu kita bisa pakai row ya. Nah, ini yang kayaknya ini seru nih. Vertical alignment. Kita pakai kolom kita masuk dengan ya, di bawahnya itu kan, di bawahnya ini ada atau masuk dengan, kita pakai row lagi karena kan ke samping, nah kan row. Terus kita di tengahnya itu ada teks atau masuk dengan, kan. Terus ini modifier di atasnya vertikal, bukan, kita pakai horizontal arrangement itu sebentar, masuk dengan, kok vertikal, sorry, bukan gini aja. Terus kita kasih gimana ya, aku lupa ya, modifier, kalau nggak salah modifier sama dengan modifier dot weight. Kalau kayak di Android itu ada weight gitu kan, ini coba. Terus kita untuk ada garis ini, kalau teman-teman kelihatan ada garis di samping-samping, itu kita bisa pakai horizontal, namanya horizontal divider. Nah, ini. Terus horizontal divider ini kita kasih weightnya juga 1. Terus kita tambahkan 2 di sini, 1 lagi di samping-samping. Nah, ini kan kepanjangan, berarti mungkin di sini kita kasih 0,5 biar atau masuk dengan itu lebih panjang gitu ya. Masih kurang panjang, 2 mungkin. Nah, udah oke. Terus si teksnya ini caranya dia biar ada di tengah itu gimana ya, atau alignment center bukan center vertikal. Oh bukan, sorry, ini bukan arrangement, tapi ada di ini ya sih, supaya teksnya itu dia ada di tengah, karena ini kan dia nggak di tengah teman-teman, si teks ini ya. Bentar, bagaimana supaya teks center, bagaimana supaya teks konteksnya itu center. Lama udah, itu nanti aja dulu, kita ngurusin dulu nih. Ini kan di atas, harusnya kita ada di tengah. Itu kita di row ini kita kasih vertical alignment center vertikal, harusnya nanti di tengah dia. Terus nah ya kan cantik. Cuma di sini ada jarak, di sini nggak ada jarak. Nah itu makanya aku pengen si teksnya ini itu ada di tengah gitu loh.
Terus ini jangan pakai body 2, kita jangan pakai body 1, kita pakai body 2. Nah ini kan jadi nggak center kan. Gimana cara coba dia center ya? Bentar, kita coba cek di dalamnya ada apa. Letter spasi text. Nah ini mungkin text align ini. Text align sama dengan text align dot center. Harusnya bisa nih. Mantap sekali. Oh sip, mantap guys. Jadi kalau teman-teman pengen tahu si teks ini tuh bisa apa aja, teman bisa tinggal di kontrol ditahan terus diklik. Nah kita akan tahu, oh di sini tuh ada letter spasi, ada text decoration, ada line height, ada overflow. Nggak tahu ini overflow itu apa, soft warp ini apa, aku juga kurang paham. Tapi yes, kita tahu lah di sini itu ada apa aja. Kalau ada keterangannya di sini, soft warp itu whatever the text should break at soft line break if false the panjang, aku nggak tahu artinya. Ya itu nanti bisa dipelajari sendiri lah, karena sama-sama ini juga mempelajari. Aku nggak bisa menjelaskan satu-satu karena kan banyak banget ya ini ya. Bisa teman-teman baca sendiri aja dulu. Kalau bahasa Inggrisnya bagus harusnya bisa dimengerti. Bahasa Inggrisku nggak bagus makanya nggak bisa mengerti. Lanjut, ini tinggal sedikit lagi. Kita bikin teks button yang ada gambarnya, ada di tengah-tengahnya ada Google, terus ada gambar apa ini, gambar apa namanya, Google. Ini kita bisa pakai kayak outlined text field tadi, kita bisa pakai outlined button teman-teman. Kalau ini kan button gitu kan, ya ini button aja. Di bawahnya sini kita bisa tambahkan, ya nggak sih, ya benar, kita bisa tambahkan outlined button. Nah ini ada outlined button, on kliknya jangan lupa tambahkan ini, sementara kasih buka kurung kurawal sini aja. Terus di dalamnya teman-teman kita bisa kasih ini udah dikasih ini, tahu aja kalau aku mau bikin ini. Mungkin ini kita kasih modifier kayaknya, karena aku kemarin udah belajar sih. Aku udah pernah belajar untuk membuat ini, jadi kayaknya masih nyantol gitu. Terus di sini outlet button ini shape-nya kita bisa pakai shape yang di atas tadi, yang dibuatkan di atas. Terus IC Google ini sementara kita pakai itu dulu, yang ada aja dulu, email misal. Yang penting kita tahu bahwa nanti di sini ada gambarnya gitu. Nah ini kita tinggal kasih nama aja Google gitu, Google. Terus teksnya ini kita teks 1, kita tinggal nyari gambar Google. Aku kayaknya udah pernah punya gambar Google, tak copy aja biar cepet. Terus di sini kita ganti IC Google. Dia. Oh, harus di refresh dulu. Terus kayak ada yang kurang nih, apa nih? Ini kan nggak terlalu ngejreng ya. Ini kan ngejreng banget nih outletnya. Outlet. Si bordernya ini loh, garisnya nih kan terlalu ngejreng ya. Ini kita bisa pertipis. Bagaimana cara menipiskannya itu kita bisa menggunakan border. Nah ini border, terus border stroke, di dalamnya itu kita kasih 1 dp, terus kita bisa kasih color dot gray light gray. Nah kayak gini, mantap. Ini gede banget size-nya. Bisa kita kasih size modifier, size image icon, bisa nggak sih? Modifier sama dengan modifier dot size kita 30 dp mungkin. Sip, mantap.
mantap sekali. Tinggal warna teksnya ini aja kita ganti colors kita ganti jadi apa, kalau harusnya ada sih bawaan colors dot black. Oh udah ada ya, atau mau grey dark grey juga bisa di sini. Nah ini kan kayak agak terlalu besar ya teman-teman, kita bisa kasih modifier di sini. Kita tambahkan height-nya kita kasih, nah ini kita manfaatkan hex dot normal. Hex dot normal dari mana? Ini kita pernah bikin yang awal tadi, ada spasi, ada radius, ada height, untuk biar kita punya standar tinggi dari width. Tingginya kok tinggi sekali, 42 aja. Ntar small mungkin sebentar, harusnya nggak segede itu sih, atau ini aku salah ya, kayak gini coba. Bentar, oh udah 1 jam. Small, normal. Iya terlalu kecil. Ini box nanti tak perbaiki. Kenapa kok berbeda ya? Aku pakai yang normal itu di tempatku ini kok sesuai kok dengan harapan. Kayaknya perbedaan ini deh. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini kita sudah bisa, tinggal satu di sini si version itu tadi aku di sini langsung ini box kolom kita tutup. Wah panjang sekali. Paling bawah di sini, di level sini kayaknya. Kita tinggal tambahkan aja teks biasa ini. Teks ini kita nggak perlu, ini harusnya nggak usah bold, ini sekitar 2 aja. Terus padding bottom kita kasih normal. Terus ini kita bisa tambahkan align, di sini align center bottom sip, harusnya udah nih. Kok nggak ada? Teman-teman? Oh, dia ada di bawah sini. Berarti si box ini cuma sampai sini. Kita tambahkan modifiernya fill max size. Nah udah di bawah kan, tinggal kita ganti aja V1.1.1.1. Nah sip, kita udah punya sama persis dengan ini. Ya nggak sama persis sih, tapi paling nggak ya mirip-mirip lah. Ya udah mirip sih teman-teman. Tinggal ini kalau warnanya mau digelapin bisa gitu kan. Ini kan agak ada gelap-gelap, ini gelap-gelap, ini agak terang gitu kan. Lupa password. Nah ini paling nggak tampilannya sudah mirip, meskipun nggak 100% sama sampai ke warna-warnanya, tapi kita udah punya hal yang serupa. Jadi udah nggak kayak tampilan yang pada saat kita belajar yang nggak tahu nih bentukan apa. Nah ini kan kita nggak paham nih bentukan apa, tapi kalau ini kita kan sudah kayak bentuk, oh ini sebuah aplikasi yang ada login, ada lupa password, ada daftar, ada login Google, ada masukin email, password, ada mata di sini, ya gitu-gitu. Oke, semoga bisa dipahami untuk layouting ini. Layouting aja 1 jam teman-teman. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Bye bye.